Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu atamani al-akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin wa ba'd. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi wal amal salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kita sudah sampai di tamyiz ya? Maksud. Hah? Jadi tamyiz, apa itu tamyiz? Isim nasab yang menjelaskan tentang isim yang belum jelas. Isim yang belum jelas. Apa itu isim yang belum jelas? Zat. Isim yang belum jelas adalah zat. Tamyiz tamyiz. Tamyiz nanti ada dua. Apakah dia menafsirkan atau menjelaskan tentang zat atau nisbah? Nisbah apa maksudnya? Perhatikan nisbah ini hukum yang dibangun, kan antum tahu susunan ismiyah, ada susunan ismiyah, jumlah ismiyah maksudnya, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada, khabar. Ini fi'il, fa'il. Mubtada, khabar. Terkadang penyandaran mubtada atau ini kan yang dihukumi kan, mubtada itu adalah sesuatu yang dihukumi. Kemudian khabar adalah hukum dari mubtada. Terkadang hukum ini kepada mubtada tidak jelas. Terkadang tidak jelas. Contoh, katanya adalah misalnya dalam surah Al-Kahf, ana aktsaru, saya lebih banyak. Ini kan mubtada, ini khabar. Saya lebih banyak. Apa maksudnya lebih banyak? Sekarang yang dihukumi ma'rifat adalah anak, ya kan? Saya. Kemudian hukumnya disebutkan adalah aksar, saya lebih banyak. Kemudian disebutkan lagi minka, ini jar majrur ada taluknya kepada isim tafdhil, sifatnya kan beramal-amal fi'il. Saya lebih banyak darimu. Jadi ini antum tidak usah perhatikan karena dia adalah ma'mul daripada aksar. Antum paham? Saya lebih banyak darimu. Ini kan nisbah. Apa itu nisbah? Hukum. Nisbah itu hukum. Hukum khobar kepada mubtada atau hukum fi'il kepada fa'il. Itu namanya nisbah, hukum. Nisbah adalah al-hukum. Al-hukum. Yang dijelaskan adalah tamyiz, menjelaskan hukum. Maka dikatakan ana aktsaru minka, dikatakan malan. Kalau sudah begini maka jelaslah nisbahan ini, khobar ini kepada mubtada menjadi jelas. Saya lebih banyak darimu. Apa yang lebih banyak? Malan. Maka ini menjelaskan tentang hukum. Kenapa disandarkan mubtada kepada khabar seperti ini? Tidak masalah. Anak taruh malan. Cuman kan dari mana? Apa dari hitopnya ini? Kenapa? Saya lebih banyak dari apa namanya? Saya lebih banyak kepada siapa dia berbicara? Maka jar majrur sudah jelaskan kepada siapa dia berbicara. Saya lebih banyak dari kamu. Paham ya? Antum paham? Baik. Antum sudah paham nih sebenarnya? Kalau zat di sini apa? Nanti dijelaskan apa? Yang pertama, al-adat. Yang pertama adalah al-adat. Al-adat. Kemudian al-miqdar. Kemudian apa ini miqdar? Miqdar ini adalah satuan volume yang diukur berdasarkan volume ruang ya. Kalau mizan. Kemudian terakhir adalah al-misahah. Al-misahah. Apa itu misahah? Jarak. Tidak disebutkan di sini tapi antum akan paham insyaallah. Di sini antum paham ya? Jadi tamyiz menjelaskan tentang ini. Misalnya antum katakan ada di sini bilangan dari berapa sampai berapa? 11 sampai 99. Antum paham ya? Jadi bilangan yang jadi tamyiz adalah hanya bilangan dari 11 sampai 99. Contohnya antum katakan, misalnya antum katakan B itu isyrina. Perhatikan, ini fi'il fa'il, kemudian ini isyrina sebagai 20. Di sini sebagai apa? Perhatikan, isyrina sebagai maf'ulun bi. Saya membeli 20. Ya kan? Asalnya kan isyruna marfu'nya. Tapi sekarang karena dia mansub, maka menjadi isyrina 20. Saya membeli 20. 20 apa?
Maka zat daripada 20 ini belum jelas dijelaskan oleh tamyiz. B itu so'an. Saya membeli satu so'. Saya membeli satu so'. So'an. Nasab. Kenapa nasab di sini? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Karena saya membeli apa yang saya beli? So'. Saya membeli satu so'. Antum paham? So' ini tidak jelas so' apa. Maka ada jelas sama antum. Misalnya tamron. Misal tamron. Antum paham insyaallah? Jadi tamron di sini bagaimana? Tamyiz daripada so'. Baik. Antum paham ya insyaallah? Baik, fadhil sekarang Abu. Yang mana? Yang mana? Yang keempat. Cabang. Ini cabang daripada tamyiz. Sebenarnya kan. Asalnya dia adalah mudhafun ilaih. Yang paling sahih dia adalah mudhafun ilaih. Di situ contohnya apa disebut sama antum? Hadza. Hadza. Hadza khatamun. Perhatikan khatamun. Hadza khatamun. Tamyiz ini hanya menjelaskan dari apa terbuat ini. Terbuat cincin ini. Makanya di sini dia masukkan ke dalam zat, karena dia menjelaskan zat khotam ini terbuat dari apa. Maka dia katakan hadidan. Anda paham insyaallah? Asalnya sebenarnya ini tidak jarang digunakan oleh para ulama. Para ulama sering menggunakan hadza khotamu hadidin. Ini cincin dari asalnya mudhaf ilaih, cuman mereka paksa jadi tamyiz. Antum paham insyaallah? Ini mudhaf ilaih yang takdirnya hanya min saja. Yang takdirnya hanya min. Kan mudhaf ilaih nanti antum kita akan pelajari kenapa bisa majrur, karena ditakdirkan ada huruf jar yang dihapus. Antum pernah ingat? Antum pernah ingat? Contohnya. Contoh yaumu arafatin. Ini kan mudhaf ilaih kan? Yaumu arafatin. Kenapa bisa majrur? Sebutkan para ulama, ada huruf jar yang dihapus. Cuma saking seringnya penggunaan, maka ditakdirkan. Jadi di setiap mudhaf ilaih ada tiga takdir. Kalau bukan li, fi atau min. Li, fi atau min. Kalau ini takdirnya apa? Yaumu arafatin. Mana yang cocok daripada yaumu li arafatin atau yaumu fi arafatin? Yaumu min arafatin. Min arafatin. Hari dari Arafah. Itu betul enggak? Atau hari dalam Arafah, atau hari dari Arafah, milik Arafah. Yang benar adalah misalnya atau contoh begini. Maka di sini yang benar adalah hari di dalam Arafah. Contoh lagi, lailu Ramadan. Asalnya kan Ramadhani, cuma kan mam nafar jadi Ramadan. Tanda jarinya dengan fathah karena mam nafar. Ini mudhaf ilaih. Sekarang ini mudhaf Ini mudhafun ilaih. Apa takdirnya di sini? Lailu Ramadan, malam Ramadan. Apa takdirnya? Takdirnya adalah fi. Malam di dalam bulan Ramadan. Antum paham? Intinya dia kebanyakan kepada hari. Baik. Kemudian kalau yang contohnya li misalnya adalah babul baiti, babu al-baiti, pintu li baiti, pintu milik rumah. Atau misalnya ibnu hamidin, anak milik hamid, ibnu li hamidin. Takdirnya ya. Jadi takdirnya adalah baik. Maka di sini dimaksudkan yang takdirnya min. Asalnya adalah khotamu min hadidin. Cincin dari besi. Paham? Tapi di sini yang takdirnya min dijadikan tamyiz. Khotamun hadidan. Paham ya insyaallah? Ini pembahasan turunan. Makanya ada katakan sama antum, maka far'an li tamyiz. Alladhi adalah karena adalah far'an, turunan. Pembahasan turunan maksudnya pembahasan cabang daripada tamyiz. Baik.
Betul. Babu tamyiz. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah, babu tamyizi wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz zahawat awin Nisab. nisab Baik. wadatul mubhamatu arba'atu anwa'i ahaduha al-adadu nahu ishtaraitu isrina gulaman wa malaktu is'ina na'jatan wathani al-miqdaru kaqawlika ishtarautu kofizan burron wa manan samnan wa shibran arudon wa thalithu shibhul miqdar nahu mithqala dzarratin khairan fa khairan tamyizun mithqala dzarratin. Baik. Warabi'u ma kana far'an litamyizi nahu hadza khatamun hadidan wa babun sajan wajubbatun khazan. Baik. Antum sebelum ini Anda jelaskan sama antum. Yang pertama menjelaskan tentang zat. Ya kan? Tamyiz yang menjelaskan tentang zat. Zat yang pertama disebutkan adalah bilangan. Kemudian yang kedua disebutkan adalah mikdar. Mikdar digabungkan antara mizan, mikdar, misal ada belum sebutkan. Mikdar, apa itu mikdar? Mikdar adalah sesuatu yang sudah jelas takarannya. Kenapa nanti ini berkaitan dengan shibhul mikdar? Kalau mikdar sudah jelas takarannya. Contoh, misalnya di situ adalah apa tadi mikdar? Ishtaraitu kofizan burron. Burron. Saya kofizan itu setara dengan 50 liter. 50 liter. Setara, jadikan dia satuan volume kan? Kofiz itu setara dengan 50 liter. Ini yang digunakan orang Arab dulu. Kalau mandan itu satuan berat. Dia maksudnya di mizan. Satuan berat 2 kilo. Jadi satu man itu setara dengan 2 kilo. Kemudian shibron jengkal. Ini misahah. Jadi 3 kan jelas. Dan yang ketiga adalah shibul mikdar. Kalau tadi mikdar adalah yang jelas takarannya, yang jelas timbangannya, yang jelas jaraknya. Shibron tadi berapa jaraknya? Sejengkal, jelas jarak. Kalau sekarang yang ketiga shibul mikdar, yang tidak jelas takarannya. Contohnya miskol. Miskol apa itu miskol? Miskol sekedar. Miskola dzarratin, sekedar satu semut. Sekedar berapa itu sekedar? Tidak jelas. Apa itu sekedar? Maka di sini yang tidak ada timbangannya. Yang tidak jelas berapa hitungannya. Maka dikatakan miskola. Di sini shibul mikdar karena dia alat untuk menakar juga. Miskola dzarratin khairan. Khairan tamyiz daripada miskol. Kemudian khairan tamyiz miskol dzarrah. Kemudian rabi maka nafaran. Ini sudah jelas ya. Tafadhol terjemahkan dulu. Nanti buat tanya. Tamyiz. Dia adalah isim yang dinasab yang menafsirkan untuk apa yang samar. Perhatikan 5 di sini lilladzi. Marjin mausul kan? Dari mana kita tahu mausul? Karena dimasuki huruf jar. 5. Untuk yang maka di situ adalah alladzi, lilladzi. Untuk yang menjelaskan, menafsirkan dari yang. Di sini dari yang atau untuk yang. Dari yang paham apa? Samar atau belum jelas? Belum jelas. Dari zat atau nisab apa nisab? Nisbah, jamak daripada nisbah. Jamaknya nisab. Ada jelaskan yang pertama, zat. Lanjut. Zat yang belum jelas ada 4 jenis. Yang pertama bilangan, contohnya
Ishtara apa Ustaz? Ishtara itu saya membeli, saya menjual. Saya menjual. Apa? Saya membeli. Saya membeli, ishtara itu saya membeli. Saya membeli 20 gulaman ini budak. Saya membeli 20 budak. Dan saya memiliki 90 ekor domba. Jadi mana tamisnya? Na'jah sama? Ulang. Antum perhatikan. Tamis dia harus dari isim jamid. Tamis harus dari isim jamid. Hukum asalnya dia harus isim jamid. Maka apa itu isim jamid? Yang tidak ada masdar, tidak ada masdarnya. Paham ya insyaallah? Kemudian contohnya apa tadi? Na'jah tidak ada masdar. Na'jah ya, tidak ada. Kemudian gulam, tidak ada. Gulam ya gulam, tidak ada. Semuanya adalah isim jamid. Lanjut. Kemudian yang kedua, takaran. Seperti perkataan saya membeli 50 liter buran gandum. Dan 20 dan 2 kilo samnan. Anak lupa samnan ini apa ya? Lanjut saja. Intinya contoh dia tamis. Shibron, apa shibron? Dan sejengkal tanah. Tanah. Kemudian yang ketiga yang serupa dengan takaran, contohnya miskola sebesar biji sawi. Zarrah, biji sawi ada katakan zarrah ini tafsirannya semut yang paling kecil. Sebesar. Banyak tafsirannya zarrah. Maka khairan adalah tamis. Maka di situ disebutkan wa may ya'mal. Dan barang siapa ya'mal sukun karena isim syarat. Wa may ya'mal misqala sebesar zarratin. Misqala apa irobnya? Kenapa nasab? Maf'ulun bih. Siapa yang beramal misqala ini amal tersebut tadi sebesar zarrah. Khairan kebaikan, misqal sebesar biji sawi kebaikan, yarah nanti dia akan lihat. Lanjut. Dan yang keempat, apa yang far'an turunan cabang, pembahasan cabang daripada tamis. Contohnya ini adalah cincin dari besi. Dari besi, dan ini adalah pintu dari kayu. Babun sajan. Dan ini adalah jubah dari sutra. Apa sutra? Bukan wol ya antum dapat. Perasaan ini khazan wol. Sutra ya antum dapatkan terjemahan sutra. Boleh nama sutra. Jubah dari sutra. Lanjut. Fadhil bismillah. Irobnya dulu ya sebelum kita lanjut. Irobnya dulu. Wadzatul mubhamatu. Apa irobnya? Abu Hamna. Adzatul mubhamah. Paragraf kedua dari bab tamis. Adzatu al-mubhamah. Al-mubhamatu irobnya apa? Rafa. Kenapa rafa di sini? Sebagai mubhamah. Muf'alah. Wazannya muf'ilah, muf'ilah, mubhamah, mubhimah. Berarti sebagai apa? Isim apa itu yang ikut wazan seperti itu? Isim sifat. Kalau isim sifat setelah isim maka dia adalah tawabina. Arba'atu jarang sekali naat itu jarang sekali khobar itu dari isim ma'rifah, jarang. Kecuali beberapa alasan. Arba'atu ma'rifah atau nakirah? Nakir. Apa berarti dia? Khobar. Maka zat yang belum jelas, mubhamah yang belum jelas, arba'atu anwa'in. Ada 4 jenis. Berarti anwa'in mudhaf ilaih. Baik.
Ahaduha sebagai apa? Hah? Ada yang, kalau antum sebutkan badal boleh, ada yang sebutkan dia adalah mubtada. Baik, kemudian al adadu khobar. Nah, ini diantara yang khobarnya dari isim ma'rifat. Bisa dari isim ma'rifat, kenapa? Disebutkan karena apa ya? Khobaru al adad. Karena bisa jadi sudah diketahui. Lanjut. Kemudian yang rabi, maka na far'an. Kana mana isimnya? Hah? Domir perhatikan, kalau antum tidak lihat di situ, berarti domir mustatir. Kembali ke rabi. Perhatikan, kembali ke ma. Alladzi kana far'an. Ma itu isim maksud. Alladzi kana far'an. Selama dan mana antum tahu dia adalah isim mausul? Selama antum bisa terjemahkan dia alladzi. Kalau antum terjemahkan alladzi, terjemahkan alladzi dia cocok, maka dia isim mausul. Lanjut pada wajah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala mubayyinu libhamil nisbati. Imma muhawwalun anil fa'ili. Nahwu tasabbaba Zaidun arqan. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Fataba Muhammadun nafsan. Wa qawli ta'ala wa sya'ala syaiban. Wa imma muhawwalun anil maf'uli. Nahwu wa fajjarnal arda uyunan. Au an ghairihima nahwu ana aktsaru minka malan. Wa Zaidun akramu minka abadan. Wa jama'u minka wajhan. Au ghairu muhawwalin nahwu imtala'a al-ina'u ma'an. Walillahi darruhu farisan. Baik, sekarang nisbah. Nisbah di sini disebutkan ini terbagi menjadi 3. Intinya kalau kita mau paham, nisbah adalah hanya dia menjelaskan tentang penyandaran khobar kepada mubtada atau penyandaran fiil kepada fa'il. Karena kenapa? Ini sebenarnya faedah daripada ilmu balaghah. Ilmu balaghah menjadikan terkadang disandarkan sesuatu yang bukan tempatnya, tapi disandarkan di situ. Contoh, misalnya di situ disebutkan adalah tasabbaba. Tasabbaba Zaidun. Zaidun sebagai apa? Tasabbaba fil apa ini? Tasabbaba fil mudhari. Fil mudhari. Yang mabni adalah tafa'ala. Tasabbaba yatasabbab, tafa'ala yatafa'al. Tasabbaba Zaidun. Ini tasabbaba artinya tasabbaba bercucuran. Zaid bercucuran. Bisa enggak ini? Zaid ini benda cair, yang bisa bercucuran hanya benda cair. Zaid bukan benda cair. Maka muncullah tamyiz yang menjelaskan kenapa hukum bercucuran ini disandarkan kepada Zaid. Kenapa dinisbahkan hukum ini kepada Zaid? Apa itu disebut disandarkan? Kenapa hukum tasabbaba disandarkan kepada Zaid? Maka yang dijelaskan adalah tamyiz. Paham insyaallah? Baik. Jadi ini fungsinya tamyiz dalam menjelaskan nisbah, sandaran fiil, makna fiil kepada fa'il. Kemudian di situ disebutkan nisbah nanti ada yang muhawwal min al-fa'il. Kemudian min maf'ul bihi. Ada kemudian lagi apa ya? Muhawwal an ghairihima. Ada yang muhawwal dari muhawwal minal mubtada. Ini disebutkan 3. Jadi nisbah, apakah nanti dia perubahan daripada fa'il? Tamyiz ini perubahan daripada yang asalnya dia adalah fa'il, atau asalnya dia adalah maf'ul bihi, atau asalnya dia adalah mubtada. Kalau asalnya adalah fa'il, contohnya tadi sini.
Tasabbaba Zaidun, apa di sini? Arakon. Asalnya dia adalah fa'il. Kemudian Zaid sebagai mudhaf ilaih. Asalnya tasabbaba araku Zaidin. Asalnya dia adalah fa'il. Baik. Kemudian kalau yang maf'ulun bihi, contohnya fajjarna dalam Al-Qur'an disebutkan fajjarna. Kami apa? Pancar? Nah, pancarkan. Pancarkan ini hanya untuk benda cair. Kemudian akan sampaikan arda. Wa fajjarnal arda. Kami pancarkan. Bisa dipancarkan hanya benda cair. Tapi disampaikan adalah yang dipancarkan di sini adalah benda apa? Benda padat. Paham? Jadi penisbatan ini kepada maf'ulun bihi, pancaran kepada maf'ulun bihi, ini cocok tidak? Tidak cocok. Maka disebutkan ardhan. Apa? Uyunan, mata air. Mata air. Antum paham? Jangan perhatikan. Asalnya adalah kami pancarkan uyunal ardi. Paham ya? Asalnya dia ini adalah maf'ulun bihi, cuma dibelakangkan. Jadi intinya kenapa dibolak-balik seperti ini? Ini ilmu balaghah. Ini ilmu balaghah. Kalau kita sudah sampai di ilmu balaghah, mudah sebenarnya kita pahami seperti ini. Kemudian dari yang diubah daripada muhawwal, artinya muhawwal dibawa daripada fa'il menjadi tamyiz, dibawa daripada maf'ulun bihi menjadi tamyiz, dibawa daripada mubtada menjadi tamyiz. Contohnya ini tadi, ana aktsaru minka malan. Ini asalnya adalah mubtada. Asalnya adalah malun ana. Malu anak, harta saya. Cuma kalau bersambung seperti ini, anak dijadikan dhamir muttasil menjadi mali. Harta saya aksar lebih banyak. Ini kan jelas. Cuma di belakangkan. Berarti tadi tamyiz ini adalah dia adalah mubtada yang dibawa menjadi tamyiz. Maka dinamakan muhawwal minal mubtada. Tamyiz yang dibawa daripada mubtada, muhawwal yang dibawa. Paham ya? Paham? Tasabbaba araku Zaidin. Kan arok ini keringat. Keringat kan bisa bercucuran kan? Asalnya lah keringatnya Zaid telah bercucuran. Cuman dia dibawa. Tamyiz ini file ini dibawa menjadi tamyiz. Apa faedahnya dalam ilmu balaghah? Jadi lebih penyampaian terhadap berita itu lebih tinggi lagi maknanya. Zaid bercucuran. Apa bisa jadi darahnya? Bisa jadi apanya? Orang menunggu berita tersebut. Arokan. Apanya? Keringat. Paham ya insyaallah? Baik. Kemudian disebutkan au ghairu muhawwal, atau sesuatu yang tidak dibawa. Dia bukan dibawa daripada fa'il, bukan dibawa daripada maf'ul, bukan dibawa daripada mubtada. Contoh yang paling mudah dalam Al-Qur'an adalah misalnya untuk dapatkan kata kafa, wa kafa. Kemudian biasanya adalah billahi. Wakilan. Wa kafa billahi wakilan. Perhatikan, setiap ada fil kafa, setelahnya ada huruf jar bi, maka ini adalah zaidah. Zaidah di sini bukan ya. Cuma kalau disebutkan sebagian i'rab, setiap ada kalimat zaidah di dalam Al-Qur'an namanya sila. Antum paham? Namanya sila. Kata sambung disebutkan oleh para ulama. Bukan sila yang dia adalah silanya daripada isim mausul, bukan. Dia adalah sila, maksudnya kata sambung. Perhatikan dia zaidah, huruf zaidah, wa kafa billahi. Berarti kalau ini huruf zaidah, Allah sebagai apa di sini? Lafzul jalal Allah. Sebagai apa di sini? Wa kafa billahi. Allah, kalau ini bi zaidah, ini kira-kira term apa? Fa'il. Kafallah, kafallahu. Allah cukup. Allah adalah cukup. Inilah nama nisbah, menyatakan nisbah. Allah cukup. Cukup apa Allah? Maka muncullah tamyiz wakilan. Sebagai wali kita, walinya orang beriman.
Paham? Wakilnya orang yang beriman, yang menanggung semua urusannya orang beriman. Paham ya? Baik. Jadi ini yang sebenarnya nisbah. Jadi setiap ada kata kafa, maka setelahnya adalah tamis. Baik. Lanjut. Kemudian pembuat apakah dimulai Syahidan tamis. Semuanya adalah tamis. Baik, B-nya adalah huruf jar zaidah. Maka lafaz setelahnya harus di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam jumlah. Baik, kafa butuh fa'il, maka dia menjadi fa'il. Fadhil terjemahkan al-mubayyinu. Dan Al-mubayyinu maksudnya al-mufassiru. Dan menjelaskan. Yang belum jelas Li ibhamil nisbah. Apa? Samarnya penyandaran. Penyandaran apa? Hukum, apakah fi'il ke fa'il, fi'il kepada maf'ul bihi atau mubtada ke khabar. Lanjut. Mengubah. Imma muhawwal, dibawa. Diubah boleh. Diubah boleh. Apakah dia dibawa daripada fa'il? Maksudnya tamis itu adalah dibawa daripada fa'il, ditarik daripada fa'il. Anda paham ya? Baik. Contohnya mengalir bercucuran, mengalir keringat. mengalir apanya? Keringat. Lanjut. Membuka. Tafakko, apa tafakko? Penuh, menjadi penuh. Tafakko itu kelihatan penuh. Tafakko bakrun, bakar terlihat penuh. Apanya yang terlihat penuh? Lemak. Syahman, lemaknya. Kayak mau tumpah begitu. Itu tafakko itu kayak mau dalam penuh kayak mau tumpah. Lanjut. Toba. Toba Muhammad. Toba ini sesuatu yang baik tapi maknawi. Contohnya akhlak, bukan sesuatu yang batin. Kalau zat dia pakai hasan. Tapi kalau toba dia sesuatu yang maknawi. Contohnya akhlaknya ini anak baik, misalnya lagi kejujurannya bagus, maka dipakai toba. Lanjut. Sama-sama artinya baik. Hasan dan juga toba sama-sama artinya baik. Baik Muhammad nafsan. Apa nafsan? Dirinya. Perangai. Ya. Jiwanya bagus. Lanjut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Ra'su syaiban. Ista'ala apa ista'ala? Ista'ala. Menyala. Ista'ala, menyala. Terlihat terang begitu. Ista'ala terlihat terang. Ra'su terlihat terang, ra'su kepala. Kepala itu terlihat terang. Kenapa bisa terlihat terang? Syaiban. Karena penuh apa? Uban. Syaiban uban. Perhatikan, asalnya dia adalah fa'il. Perhatikan, ista'ala syaibu ras. Syaibu ar-ra'si, ini seperti ini akalnya. Dia sebagai fa'il. Ista'ala. Kalau antum katakan menyala ubannya rambut. Menyala ubannya rambut, ini makna yang antum dapatkan misalnya. Menyala ubannya rambut. Bisa jadi kita artikan hanya sebagian titik saja. Di bagian kepalanya ada uban yang berkumpul sehingga terlihat menyala. Tapi kalau antum katakan wasta'ala ar-ra'su, dan kepala itu menyala. Menyala dengan apa? Syaiban. Apa itu syaiban? Uban. Seakan-akan satu kepala itu penuh uban, menunjukkan sudah tua sekali. Sudah tua sekali. Tapi kalau hanya sebagian, sudah tua sekali tidak kira-kira? Kalau hanya sebagian muncul rambut putih? Tidak. Itu makna baliknya, makna yang paling puncak, maksudnya yang paling dalam. Lanjut. Masih menyala ya tadi? Iya. Lanjut. Dan mengubah atau muhawwal di bawah. Muhawwal kan di bawah. Ini maf'ul. Dari maf'ul. Contohnya
pancarkan bumi. Kami pancarkan. Kami pancarkan bumi. Bumi apanya? Tanah air, mata air. Uyunan, mata airnya yang namanya. Ini maknanya sama kayak tadi. Kalau antum katakan wafajarna uyunal ardi, seakan-akan di beberapa tempat saja yang bisa diambil air. Tapi kalau antum katakan wafajarnal arda, kami pancarkan di muka bumi uyunan, dipakai jamak lagi Allah. Seakan-akan dimanapun antum kali bisa muncul air. Lanjut. Atau dari selain mereka berdua, daripada fa'il atau maf'ul bih. Ini mubtada. Karena saya sekarang lebih baik darimu, lebih banyak darimu harta. Karena penyandaran saya lebih banyak itu tidak jelas, maka dibutuhkan namanya tamyiz untuk menjelaskan penisbatan tersebut, menyandarkan hukum tersebut. Lanjut. Dan Zaidun akramu, Zaidun mulia, lebih mulia darimu aban bapaknya. Boleh. Misalnya ana ajmalu minka, saya lebih ganteng daripada kamu. Misalnya kolan suatan, pecinya. Lebih bagus daripada antum, pecinya misalnya. Lebih bagus daripada antum, bajunya. Terserah, boleh antum bikin. Lanjut. Dan ajmalu minka wajhan, dan lebih baik. Ajmal lebih indah ya? Lebih indah. Darimu wajahnya. Lanjut. Atau ghairu muhawwal. Apa itu ghairu muhawwal? Dia tidak dibawa daripada fa'il, maf'ulun bih atau mubtada. Lanjut. Contohnya imtala al-ina. Imtala penuh. Ina'u wadah ma'an. Air. Kalau kamu jadikan dia adalah mubtada, tidak bisa. Ya kan? Dan bagi Allah darruhu sadar walillahi darruhu farisan. Ini sebenarnya lillahi darruhu, ini ungkapan kagum. Untuk Allah itu rumahnya. Maksudnya saking kagumnya, menunjukkan kekagumnya. Lillah, miliknya Allah, daruhu. Ini ungkapan disebutkan oleh para ulama, ungkapan alangkah bagusnya farisan. Kuda itu. Ini ungkapan ta'ajjubiyah. Ma ajmal hadza. Ma ajmal al-qamar. Betapa indahnya bulan. Syurut tamyiz terakhir. Syurut tamyiz. Wala yakunu tamyizu illa nakiratan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami bil ma'na mutaqaddimin fil khali wan nasibu li tamyizi dzatil mubhamati tilka dzatu wa li tamyizi an nisbati fi'lu musnadu wala yataqaddamu at-tamyizu ala amilihi mutlaqan wallahu a'lam. Jadi perhatikan amilnya la yakunu illa nakir. Pertama tamyiz tidak mungkin ada kecuali dia adalah nakirah. Kemudian yang kedua apa? Tamyiz tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Apa sempurnanya kalam maksudnya? Sempurnanya nisbah, fi'il, fa'il dan juga mubtada khobar. Bil mana al mutaqaddimi fil hal, sama dengan maknanya yang ada di hal. Kemudian wanasibu yang menasabkan litamyiz untuk tamyiz zat yang menasabkan. Siapa yang menasabkan? Zat. Lidzatil mubhamati tilka zat. Yang menasabkan dia adalah zat tersebut. Siapa yang menasabkan? Tamron adalah ukuran itu sendiri. Apakah nanti timbangan atau timbangan atau kadar atau jarak. Yang menasabkan adalah mereka. Zat itu sendiri yang zat ini yang menasabkan. Anda paham? Baik. Kemudian dan untuk tamyiz nisbati penyandaran al-fi'lu al-musnad. Fi'il yang disandarkan. Fi'il yang disandar. Di sini fi'il atau isim yang bermakna fi'il ya.
fi'il atau isim yang bermakna fi'il. Contohnya tadi, ana aksaru. Aksaru adalah isim yang bermakna fi'il. Karena isim sifat. Baik, lanjut. Terakhir. Dan tidak boleh Tamyiz tidak mendahului. tidak boleh mendahului kepada amilnya secara mutlak. Secara mutlak. Kalau hal kemarin bisa. Antum katakan rokiban ja'a Zaidun. Rokiban ja'a Zaidun. Boleh kan? Boleh. Tapi kalau tamyiz tidak boleh antum katakan tamron ishtaraitu so'an. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena amilnya adalah so'. Dia baru menasabkan kalau adalah so'. Baik. Kita insyaallah besok lanjutkan babul mustasna. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.